Dan insya Allah di kesempatan kali ini akan menyampaikan dua hal Bapak Ibu ya. Yang pertama berkenaan dengan kalender pendidikan Sakopah khususnya di eh, beberapa pertemuan ke depan. Jadi insya Allah Bapak Ibu kalau melihat kepada ya, melihat kepada pengumuman yang diberikan oleh Dikdasmen Bapak Ibu, nah, kita sudah masuk ke minggu pelaksanaan eh, tugas akhirnya untuk namanya ujian akhir Sakopa Islamiyah. Nah, untuk ketentuannya Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Muncul Bapak Ibunya? Kalau tidak muncul mohon dikonfirmasi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk tugas Sakobah seperti biasa yakni merangkum materi dari pertemuan pertama sampai dengan akhir Bapak Ibu ya. Oh, diketik dalam bentuk PDF, diberikan identitas, kelas Sakopah, nama lengkap dan unit, jumlah kata, kata Bapak Ibu ya bukan huruf nih, jumlah kata minimal 450 kata. Jumlah halaman 2 sampai 3 halaman, diberi nama dengan format yang tertera di depan Bapak Ibu. Nah, waktu pengumpulannya ya Bapak Ibu 6 sampai 12 November. Jadi sudah mulai bisa dikerjakan dari mulai hari ini dan bisa dikumpulkan dari besok Bapak Ibu. Ya, dari besok sudah mulai bisa mengumpulkan tugas. Nah, bagusnya mah Bapak Ibu dibuat deadline saja ya. Karena terkadang beberapa di antara kita ada yang curhat, aduh, padahal mah sudah dibuat tapi hilap tadi kumpulkan tiba-tiba tanggal 13 November weh gitu. Nah, akhirnya kan hari tugas mah tidak bisa diremedial, rebal gitu Bapak Ibunya. Sayang. Nah, kemudian link pengumpulan tugas akan ditutup 12 November jam 12 malam kurang 1 menit. Ya. Jadi bagusnya mah Bapak Ibu kalau ada waktu mending dari sekarang-sekarang saja. Dan insya Allah gampang Bapak Ibu. Tuh. Kemudian setelah pengumpulan tugas, nanti akan dilaksanakan ujian Sakopa gitu ya. Ujiannya teh dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025. Nah, kemudian kisi-kisi ujian disesuaikan dengan silabus. Insya Allah setelah pengumuman ini kita akan membahas sedikit berkenaan dengan kisi-kisi ujian Bapak Ibu ya. Durasi ujian 30 menit, jumlah soal 25 PG semua. Kemudian ujian dilaksanakan melalui Google Form. Hasil ujian akan diumumkan pada Jumat 21 November 2025. Kemudian KKM-nya 75 Bapak Ibu. Tenang kita masih di 75-nya. Bukan 95, 75. Kemudian nanti yang akan melakukan susulan atau misalnya nilainya di bawah 75 ada remedial dan susulan pada tanggal 26 November. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, untuk tata tertib itu sama dengan pertemuan ujian yang lalu. Ini kurang lebih Bapak Ibu ya, deadline ke depan. Jadi mulai besok sudah mulai bisa dikumpulkan tugas Bapak Ibu ya sampai nanti tanggal 12 November. Kemudian ujiannya tanggal 19 November. Kemudian susulannya tanggal 26 November. Segitu Bapak Ibu. Ini untuk deadline agenda kita ke depan. Sekarang kita akan masuk ke kisi-kisi ya Bapak Ibu. Bismillah Bapak Ibu, kita akan masuk ke kisi-kisi untuk ujian Sakopah kita di semester ganjil. Yang pertama Bapak Ibu, yang akan menjadi bahan ujian yang pertama adalah berkenaan dengan biografi. Biografi kitab yang kita pegang Bapak Ibu yang ini ya. Ini kan di sini itu sebetulnya bukan satu kitab, tapi ada 3 kitab. Kitab Safinah, kitab Kasyifah, dan kitab Riyadul Badi'ah. Jadi ada 3 kitab Bapak Ibu ya. Ada kitab Safina, ada kitab Kasyifah, Kasyifah itu saja, dan ada kitab Riyadul Badi'ah. Badi'ah. Nah,
Untuk Safinah sendiri, ini dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Salim bin Sumair. Hati-hati kebalik Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Kasyifah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian untuk Riyadul Badi'ah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasabullah. Nah ini biasanya suka muncul dalam tiap ujian Bapak Ibu. Yang pertama berkenaan dengan sekilas pandang tentang kitabnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pasal-pasal Bapak Ibu. Pasal-pasal. Kita insya Allah akan melaksanakan ujian dari mulai pasal 1, saya nulis itu catatan, sampai pasal 19. Dari pasal 1 sampai pasal 19 Bapak Ibu. Ya. Yang pertama dari mulai pasal berkenaan dengan Arkanul Islam. Arkanul Islami. Nah, insya Allah Bapak Ibu imas tos mafhum sadayanya. Yang kedua adalah Arkanul Iman. Yang kedua adalah rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah makna la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga ya, makna la ilaha illallah. Nah, sedikit dulu Bapak Ibu hati-hati nanti di sini kemungkinan besar kembali muncul soal berkenaan dengan sir atau rahasia daripada 12 huruf la ilaha illallah, yang mana di dalam kitab Kasyifatus saja disebutkan bahwa 12 huruf la ilaha illallah ini melahirkan dua kewajiban, yakni kewajiban dohir, dan kewajiban batin. Nah, nanti apa saja kewajiban dohir itu, apa saja kewajiban batin itu kemungkinan ada Bapak Ibu ya. 6 kewajiban dohir adalah dari mulai toharo, 1 toharo, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, 6 jihad. Nah, ya 6 kewajiban dohir. Kemudian 6 kewajiban batinnya adalah 1 tawakal, 2 tafwid, kemudian yang ketiganya sabar, yang keempatnya ridho, yang kelimanya zuhud, yang keenamnya taubat. Ini merupakan makna daripada 12 huruf la ilaha illallah, melahirkan 6 tugas zahir dan 6 tugas batin. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk pasal yang keempat adalah berkenaan dengan alamatul bulugi. Alamatul bulugi. Alamatul bulugi itu adalah ciri-ciri balig. Dalam kitab Safinah itu jumlahnya salasun, ada 3. Jadi ada berapa ciri balig? Nah, sama dengan ada 3. Nah, di sini Bapak Ibu catatannya yang sering terjebak, ini sudah berulang kali soal ini dikeluarkan, tapi banyak saja yang salah Bapak Ibu. Di antara salah satu syarat sah ciri balig itu adalah 1 khomsata asyara, 15 tahun hijriyah atau komariah. Bukan syamsiah, bukan masehi Bapak Ibu ya. Ya kadang sok seerkan nu protes, kenapa saya asa betul semua gitu ya. Tuh, padahal ketika dibahas kembali, nah iya sok kabelejog nanti di dia Bapak Ibu ya. Jadi yang menjadi patokan syariat itu adalah usia di perhitungan hijriyah atau komariah seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di alamatul bulugi juga nanti kemungkinan akan ada soal berkenaan dengan perkembangan usia manusia. Dari mulai sobi,
sobi itu adalah bayi, dari sobi naik ke tamyiz Bapak Ibu ya. Tamyiz, dari tamyiz ke murohik, dari murohik ke balig. Nah, ini Bapak Ibu, tamyiz itu adalah ketika sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya, ini sudah sah wudu. Nah, gitu. Tamyiznya sudah masuk kepada aturan fikih gitu. Jadi sudah mulai sah wudu nate dari usia tamyiznya, sudah bisa jajan lah, jajan 2000 teh betul gitunya, beli yupi opat 500-an misalnya gitu. Nah, kemudian adapun murohik adalah usia menjelang menjelang balik. Jadi kalau ada pertanyaan apa istilah bagi seorang anak yang menjelang balik? Nah, itu jawabannya adalah murohik, bukan tamyiz. Kalau sobi itu adalah usia bayi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kelima itu ijza'il hajari. Sekedap. Yang kelima adalah syurutu ijza'il hajari. Jadi syarat sah bersuci dengan batu samaniyatun, jumlahnya ada 8. Nah, nanti contohnya akolu, yang paling minimal ketika kita bersuci dengan batu harus ada berapa batunya, kemudian syarat batunya seperti apa, misalnya syaratnya harus suci, harus keringnya, tidak boleh basah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu tentang furudul wudu'i, tentang rukun-rukun wudu sitatun, yang mana jumlahnya ada 6. Nah, catatannya Bapak Ibu di sini adalah perbedaan mana sunnah wudu, mana rukun wudu. Contoh kasus misalnya di dalam wudu itu ada istinsyak misalnya, atau madmadah, berkumur contoh. Nah, ini berkumur masuknya kemana? Apakah ke sunnah wudu ataukah ke rukun wudu? Sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh adalah an-niyatu, adalah berkenaan dengan niat. Di sini yang nanti Bapak Ibu mohon dikuatkan adalah berkenaan dengan makna muktaronan. Muktaronan, kemudian perbedaan antara niat dan azam. Nah, kemudian yang kedelapan, ya ini berkenaan dengan al-ma'u qalil wal katsir. Al-ma'u al-qalilu wal katsiru. Nah, tentang air sedikit dan air banyak. Nah, di sini Bapak Ibu, catatan kecilnya adalah batasan air sedikit berapa, batasan air banyak berapa. Kemudian yang kedua berkenaan dengan konsekuensi. Nah, ketika misalnya ini ada air sedikit, nah kemudian ini ada air banyak Bapak Ibu, 2 kula. Nah, bagaimana ketika satu contoh ada najis jatuh ke air sedikit dan ada najis jatuh ke air banyak, ini konsekuensinya bagaimana? Kemudian ketika ini digunakan mengangkat hadas. Kalau misalnya ada air sedikit bekas wudhu bagaimana, ada air banyak bekas wudhu bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu kemungkinan yang akan nanti ditanyakan dalam ujian. Jadi dari segi mutanajis atau tidaknya, dari segi mustamal atau tidaknya. Kemudian yang ke-9 berkenaan dengan mujibatul gusli. Berkenaan dengan rukun rukun adus, rukun mandi wajib, sitatun, yang jumlahnya ada 6. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan ada pembahasan berkenaan dengan haid. Ya, ini akan sering diulang Bapak Ibu karena ini perlu dikuatkan, berkenaan dengan 5
syarat haid. Ini jangan sampai terkecoh lagi Bapak Ibu ya. Karena di antara syarat haid itu yang pertama, syarat haid yang pertama di antaranya adalah minimal usia 15. Minimal usia 9 tahun Hijriyah. Nah, ini menjadi apa namanya kunci Bapak Ibu ya. Hijriyah bukan Masehi. Kemudian yang kedua minimal 24 jam dalam bentangan 15 hari. Kemudian yang ketiga maksimal 15 hari. Kemudian yang keempat jeda suci minimal 15 hari. Kemudian yang kelima tidak diawali kelahiran. Nah, ini dikuatkan lagi Bapak Ibu ya, rincian khusus untuk 5 syarat haid. Karena tentang penyebab-penyebab mandi wajib di sini haid dibahas Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 10 furudul gusli, berkenaan dengan rukun mandi wajib. Rukun adus itu jumlahnya ada 2, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Nah, nanti di sini Bapak Ibu paling banyak pertanyaan, bukan banyak ya, pertanyaannya tentang perbedaan mana sunnah mandi wajib, mana rukun mandi wajib. Seperti misalnya sebelum mandi wajib wudhu dulu, nah itu masuknya ke sunat atau ke rukun. Kemudian yang ke-11 berkenaan dengan syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i, tentang syarat sahnya wudhu, ini jumlahnya ada 10. Nah, sama Bapak Ibu, nanti kita akan kemungkinan ada soal berkenaan dengan mana sunnah wudhu, mana rukun wudhu. Kemudian yang ke-12 berkenaan dengan nawakidul wudu'i. Nawakidul wudu'i, pembatal wudhu jumlahnya ada 4. Nah, di sini Bapak Ibu, sedikit spoiler berkenaan dengan sentuhan suami istri Bapak Ibu. Ini perbedaan besar antara mazhab Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Hambali, kemudian Imam Hanafi. Tuh, kan kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i mau ada syahwat, tidak ada syahwat itu batal mutlak. Ya, kalau dalam Imam Malik dan Imam Hambali itu kalau ada syahwat, ada ilatnya. Kalau ada syahwat batal, kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Kalau mazhab Imam Hanafi tidak batal secara mutlak. Mau ada syahwat, tidak ada syahwat, nggak batal kalau dalam mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, bersentuhan kulit itu batal baik dengan syahwat ataupun tidak, menurut mazhab siapa? Berarti mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang ke-13 Bapak Ibu berkenaan dengan muharramat. Muharramatnya perkara-perkara yang diharamkan. Satu, bagi orang yang batal wudhu. Nah, ini kan jumlahnya ada 4 yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu Bapak Ibu, dari mulai haram sholat, haram tawaf gitunya. Kemudian bagi yang punya hadas junub, keluar mani atau beres berjima, ini yang diharamkannya ada 6. Kemudian bagi orang yang memiliki hadas haid atau nifas, itu perkara yang diharamkannya ada 10. Kemudian yang ke-14 Bapak Ibu berkenaan dengan asbabut tayamumi. Tayamum. Nah, di sini Bapak Ibu tentang asbab tayamum, nanti mohon kembali di murojaah Bapak Ibu berkenaan dengan faqdul ma'i. Tentang 2 makna daripada tidak ada air. Karena nanti tidak ada air itu ada 2, ada secara hakiki, ada secara majazi. Itu Bapak Ibu ya. Kalau secara hakiki itu harus
memang tidak ada air Bapak Ibu dan harus mencari dengan batasan tertentu, ada yang disebut dengan haddul gausi. Haddul gausi ini mencari air radius 300 meter. Kemudian nanti ada haddul kurbi, mencari air radius 3 kilometer. Kemudian haddul bu'adi. Ini kalau sudah lebih dari 3 kilometer maka sudah tidak wajib mencari. Nah, ini sering muncul Bapak Ibu ya. Nah, apa itu hadul gausi, apa itu hadul kurbi, apa itu haddul bu'adi. Kalau majazi itu contoh misalnya airnya ada tapi di depan sumurnya ada harimau gitu, ada maung. Nah, itu mah tidak ada air secara majazi. Kemudian di sini juga kemungkinan nanti ada pertanyaan berkenaan dengan goer muhtarom. Muhtarom. Nah, kan bolehnya tayamum itu diantaranya karena air cukup hanya untuk minum saja, untuk kita atau li'atsyil hayawanin, ya. Karena ada hewan yang misalnya kehausan, kecuali hewannya yang goer muhtarom, hewan yang tidak dihormati ke syariat. Apa saja hewan yang tidak dihormati oleh syariat, nah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-15 adalah syurutut tayamumi. Syurutut tayamumi, tentang syarat sah tayamum. Ini asyaratun, jumlahnya ada 10. Kemudian yang ke-16 berkenaan dengan furudut tayamumi. Dengan furudut tayamumi, fardu-farduna atau rukun-rukun tayamum. Ini jumlahnya khomsatun, ada 5. Kemudian yang ke-17 berkenaan dengan mubtilat. Mubtilat tayamum, pembatal tayamum. Nah, nanti Bapak Ibu di pembatal tayamum itu kan diantaranya at-tawahum. Tawahum itu ada sangkaan tentang adanya air walaupun kecil. Nah, nanti Bapak Ibu mohon dimurajahkan kembali tentang 4 derajat apa namanya prasangka, zon atau keyakinan yang muncul dalam hati. Itu yang pertama kan ada yang disebut dengan al-yakinu. Yakin itu 100% Bapak Ibu ya. Yang kedua ada zon. Zon itu dari mulai 51% sampai 99%. Kemudian ada syak, keraguan-raguan, itu 50%. Kemudian ada wahm. Al-wahmu itu 25%. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, ada sangkaan 51 sampai 99% masuknya apa? Apakah masuk ke yakin, ke zon, atau ke syak, atau ke al-wahm. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-18, yathurun najasatu, tentang 3 najis yang bisa berubah menjadi naon sucinya, seperti yang kemarin sudah dibahas, yakni berkenaan dengan khomer, kemudian kulit bangkai, kemudian yang hewan yang muncul dari najis. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah dibahas kemarin. Kemudian yang terakhir, yang ke-19 adalah berkenaan dengan an-najasatu, najis salasun, yang jumlahnya ada 3. Di sini paling Bapak Ibu nanti ada catatannya berkenaan dengan syarat-syarat najis mukhafafah. Ya, yang mana cukup dicipratkan saja, itu syaratnya apa? Kan syaratnya harus dari bayinya. Contoh bayinya bayi laki-laki, baru minum ASI, kemudian belum 2 tahun. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada perbedaan antara baul, air kencing, kemudian madhi, air madhi, kemudian wadi, air wadi. Nah, gitu. Ini kurang lebih Bapak Ibu 19 pasal yang insya Allah akan kita jadikan soal
untuk ujian akhir di tahun ini. Nah, semoga Bapak Ibu ya, setiap apa yang kita pelajari ini sing di paparinan anwar, di paparinan nur ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya menjadi sekedar ilmu tapi menjadi ilmu amaliyah yang mubarakah, ilmu yang menjadi amal dan amalnya dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.